Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang satu hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami istirahat membaringkan diri kami di tempat tidur, berkati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat serta pengetahuan, agar kami dapat mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam hari ini, tertulis dalam Injil Yohanes, pasal 8 ayat 2 sampai ayat 11. Ayat pembimbing renungan, ayat 10 dan ayat 11. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah jangan main hakim sendiri. Sahabat renungan malam Shalom, apabila seseorang mencuri dan tertangkap, apa yang akan terjadi padanya? Tentu saja ia akan menerima hukuman. Sekecil apapun itu yang dia curi, itu tetap pencurian dan merupakan kesalahan yang tidak bisa ditolerir atau dibiarkan. Untuk suatu kesalahan atau permasalahan, seringkali pemberian hukuman dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Hukuman dianggap memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Benarkah hukuman membuat si pelaku jera? Benarkah hukuman membuat si pelaku jera? Benarkah hukuman benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Sahabat renungan malam Shalom, hal yang sama juga terjadi dalam perikop renungan malam ini, yaitu seorang perempuan yang kedapatan berzina. Suatu ketika ada seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan zina. Oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, perempuan itu dibawa kepada Yesus dengan tujuan meminta persetujuan Tuhan Yesus untuk menghukumnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman kepada perempuan yang kedapatan tengah melakukan zina itu. Mereka hendak melemparinya dengan batu. Namun cara ini tentu tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Lalu apa tindakan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mengizinkan orang-orang untuk main hakim sendiri? Tentu tidak. Yesus tidak menuruti permintaan orang-orang Farisi itu dan ahli-ahli Taurat itu. Bahkan ia menentang mereka. Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan tersebut. Artinya, Tuhan Yesus hendak mengatakan
bahwa memang benar setiap orang berdosa, tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Pesan Tuhan Yesus dalam ayat 11 ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa menyadarkan seseorang atas kesalahannya adalah cara terbaik untuk menyembuhkan seseorang, untuk menunjukkan hidup yang sesungguhnya kepada orang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Sikap untuk tidak menghukum tersebut menunjukkan bahwa kasih justru menyembuhkan, kasih memberi kehidupan, kasih memberi pengampunan, bukan membunuh kehidupan. Ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat Renungan Malam Shalom, saat dunia membiarkan dosa dan kejahatan merajalela, tidak mau menunjukkan hidup yang sesungguhnya, tidak mau menegur yang salah, membiarkan kesalahan, saat itu juga kasih telah hilang dan tidak lagi mau mengasihi. Kita dapat melihat atau menonton televisi. Kita melihat orang-orang tidak segan main hakim sendiri, menganiaya pelaku kejahatan, bahkan sampai membakarnya hidup-hidup. Sahabat Renungan Malam Shalom, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Selama pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, di dunia ini, Ia tidak pernah berhenti melayani jiwa-jiwa, menyatakan, menunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, dan kemurahan serta pengampunan-Nya terhadap orang-orang begitu luar biasa, tanpa pandang bulu. Tuhan Yesus menunjukkan kesabaran-Nya terhadap orang yang berdosa dengan tujuan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, menyadarkan dia dari kesalahannya, meninggalkan perbuatan keberdosaannya. Namun ada saatnya jika mereka yang berdosa tidak mau meninggalkan kesalahan, tidak mau bertobat, firman Tuhan berkata, kesudahannya sudah dekat, yaitu penghukuman dari Allah. Renungan malam ini mengingatkan kita supaya jangan cepat-cepat menghakimi orang lain, sekalipun orang lain melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jangan main hakim sendiri terhadap kesalahan orang lain dengan menjatuhkan hukuman sesuka hati kita. Kita harus sadar bahwa kita mungkin juga pernah melakukan kesalahan. Besar atau kecil kesalahan itu, terlihat atau tersembunyi perbuatan kesalahan itu, ingatlah bahwa Tuhan dapat melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu kesalahan kita. Bukankah kita adalah manusia yang berdosa? Bukankah kita manusia yang tidak terlepas dari segala kesalahan perbuatan dosa? Dosa telah mencemari hidup kita, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hakim bagi orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan hukuman bagi orang lain. Sahabat Renungan Malam Shalom, hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan pengampunan bagi kita, dan Dialah menjadi hakim dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, mengingatkan dan mengajarkan kami supaya kami tidak menjadi orang yang berdiri sebagai hakim yang menjatuhkan hukuman bagi orang-orang di sekitar kami, sekalipun orang di sekitar kami melakukan kesalahan, pelanggaran. Tetapi biarlah kami menjadi manusia yang penuh kasih, mengingatkan setiap orang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, menasihati, mengingatkan dengan kasih yang dari Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pengampunan bagi kami, mengampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami, dan Engkau juga yang menjadi hakim dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat dalam tempat tidur, berkati kami sepanjang malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.